Menurut kalian, apa konsekuensi seandainya Indonesia mempunyai senjata nuklir? Mungkin ada sisi buruk dan ada juga sisi baiknya cuy. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan buat kalian untuk tinggalkan like dan subscribe cuy. Apa yang terjadi jika Indonesia mempunyai senjata nuklir? Tentunya membayangkan saja sudah menyeramkan cuy. Kita melihat negara-negara lain seperti Cina, Amerika Serikat, Korea Utara, dan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Tapi perlu kalian ketahui, Indonesia tidak diperkenankan untuk memiliki senjata nuklir cuy. Alasannya adalah Indonesia termasuk ke ZOFAN atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Salah satu penjelasan utama dari ZOFAN yaitu membuat kawasan bebas senjata nuklir di wilayah ASEAN. Deklarasi tersebut disetujui oleh anggota-anggota ASEAN pada 15 Desember 1995 di Bangkok. Namun jika kalian berandai-andai bahwa Indonesia punya senjata nuklir, mungkin ini yang terjadi nih cuy. Tingkat pertahanan Indonesia semakin tinggi dan kuat. Jika Indonesia mempunyai senjata nuklir, maka sudah dipastikan pertahanan Indonesia akan meningkat cuy. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa negara yang memiliki senjata nuklir. Kalian bisa mengetahui bahwa negara tersebut sangat disegani oleh negara lainnya cuy. Contohnya Korea Utara dengan wilayah yang tidak terlalu luas bisa menakuti beberapa negara lainnya. Melanggar perjanjian ZOFAN. Tidak dipungkiri jika Indonesia mempunyai senjata nuklir, maka secara tidak langsung akan menimbulkan konflik dengan anggota-anggota ASEAN lainnya cuy. Hal ini dikarenakan Indonesia telah melanggar perjanjian ZOFAN yang sudah disetujui. Maka dari itu, kemungkinan embargo impor-ekspor bisa saja terjadi di Indonesia nih cuy. Sentra kekuatan Asia Tenggara. Di setiap bagian benua ada beberapa negara yang memiliki senjata nuklir. Namun di Asia Tenggara belum ada negara dengan kekuatan senjata nuklir nih cuy. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara merupakan zona bebas nuklir. Meski begitu, jika Indonesia mempunyai senjata nuklir, maka hal ini bisa menarik perhatian negara-negara di luar Asia Tenggara. Ditambah Indonesia memiliki kekuatan pariwisata dan sumber daya alam yang tinggi nih cuy. Maka dari itu, Indonesia sudah dipastikan akan masuk ke sentra Asia Tenggara. Konflik di dalam negeri. Kemungkinan besar akan terjadi konflik di dalam negeri nih cuy, karena banyak aktivis atau komunitas yang menentang hal tersebut. Saat Indonesia ingin mengembangkan reaktor nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir, banyak orang yang menentang hal ini. Hal ini dikarenakan nuklir bisa berpotensi bencana dan radiasi yang berlebihan. Di sisi lain, ada yang setuju tentang penyediaan reaktor nuklir karena merupakan inovasi di Indonesia cuy. Risiko kebocoran nuklir bisa terjadi, namun risiko tersebut dapat dicegah dengan analisis dampak dan cara penanggulangan dengan baik cuy. Kemungkinan perang besar. Dengan kepemilikan senjata nuklir, potensi besar untuk Indonesia dimusuhi oleh banyak negara. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah melanggar janji tentang kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Indonesia melanggar tentang bersifat netral terkait politik luar negerinya. Ditambah kecurigaan negara-negara lain tentang niat Indonesia yang mengembangkan senjata nuklir. Kemungkinan besar juga negara-negara tetangga akan mengembangkan senjata nuklir serupa karena merasa terancam eksistensinya. Maka dari itu, kemungkinan besar perang akan terjadi di wilayah Indonesia. Dari bayang-bayang tersebut, kalian pasti sudah memiliki gambaran tentang Indonesia yang memiliki senjata nuklir. Saat ini kita patut bersyukur karena Indonesia bersifat netral dan berdamai dengan negara-negara lainnya cuy. Ditambah sikap ramah yang selalu mengelilingi masyarakat Indonesia. Hal ini bisa menjadi value pertahanan penting bagi Indonesia nih cuy. Oke, sampai di sini dulu, see you next time.